Selamat malam pemirsa, 18 tahun usia reformasi, Indonesia ternyata belum bisa terbebas dari surat sakti penggunaan fasilitas negara. Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian Luar Negeri untuk menyediakan akomodasi dan transportasi bagi teman sang Menteri Yudi Krisnandi selama berada di Australia bersama keluarganya langsung mengundang kecaman dari masyarakat. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Rachel Maryam, meskipun yang bersangkutan belakangan mengatakan selama berada di Paris, Prancis bersama keluarganya, biaya transportasi tidak menggunakan uang negara. Dan pemirsa, kami nanti juga akan menghadirkan dan juga akan Anda bisa melihat secara langsung pengakuan dari seorang diplomat aktif Indonesia yang saat ini berada di Eropa, bagaimana suka dan duka untuk melayani tamu negara. Bersama saya Aryo Ardi, Talk to iNews akan membahas penyalahgunaan fasilitas negara dan sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu berita-berita lainnya. Warga Jakarta besok 3-in-1 akan dihapus tapi bukan untuk selamanya, masih dalam taraf uji coba dan uji coba dilakukan karena 3-in-1 selama ini dinilai tidak mampu mengatasi kemacetan. Rencana penghapusan 3-in-1 oleh Pemprov DKI Jakarta ternyata mendapat reaksi positif bagi warga Jakarta. Mereka menganggap bahwa dengan adanya pola mengangkut minimal 3 orang dalam kendaraan pribadi tersebut tidak memberikan dampak dalam mengatasi kemacetan Jakarta. Sebagian berpendapat bahwa sistem 3-in-1 justru dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mencari rezeki dengan menjadi joki, khususnya dengan turut mengeksploitasi anak di bawah umur. Ya. Oke. Tapi menurut Bapak 3-in-1 ini cukup membantu nggak sih mengurai kemacetan selama ini? Sama aja ya? Sama aja. Ya setuju ya, yang penting pengamanan lalu lintasnya aja gitu, diperketat gitu ya, jangan sampai polisi-polisi itu nggak ada lah gitu harusnya. Setuju banget lah. Kenapa? Ya karena memang saya rasa itu tidak memecahkan masalah kemacetan dan juga itu kan banyak joki-joki yang menjadi mencari nafkah mereka di situ. Rencana penghapusan 3-in-1 ini akan diuji coba penerapannya pada esok hari. Sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat mempertimbangkan kembali apakah penghapusan tersebut justru memberi dampak kemacetan luar biasa atau tidak memberi pengaruh terhadap kepadatan lalu lintas ibu kota. Dari Jakarta, Shirley Pertias dan Irwan Herdiansyah memberitakan. Ya pemirsa, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan belum menerima surat pemecatan Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengaku belum membahas mengenai pemecatan Fahri Hamzah oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ia mengatakan hingga saat ini DPR belum menerima surat dari PKS terkait pemecatan. Menanggapi soal pemecatan Fahri Hamzah oleh partai pengusungnya itu, Ketua DPR Ade Komarudin mengaku hingga saat ini dia belum menerima surat dari PKS. Ako menilai Fahri sebenarnya merupakan sosok pimpinan DPR yang baik, namun ia enggan mencampuri urusan internal PKS. Tetapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3, pimpinan dan anggota DPR diberhentikan apabila dipecat dari partai yang mengusungnya. Yang jelas kalau Rapim dasarnya adalah surat masuk. Baru kalau ada surat masuk baru kita bahas. Kalau tidak ada surat masuk menyangkut hal itu ya kita tidak bahas. Yang jelas saya baru baca di media saja. Dan kalau dari media tentu saya belum bisa jadikan patokan untuk memberikan komentar terhadap masalah itu. Yang jelas itu masalah masih pada ranah internal. Kemudian pada ranah internal itu mengemuka ke media dan belum ada kaitan secara resmi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu Fahri Hamzah akan menempuh jalur hukum karena tidak menerima keputusan PKS yang memecatnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fahri Hamzah dipecat dari semua jenjang jabatan kepartaian oleh Partai Keadilan Sejahtera.
Keputusan itu diambil dalam sidang Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret lalu berdasarkan rekomendasi dari Badan Penegakan Disiplin Organisasi atau BPDO PKS. Menanggapi hal itu, Fahri mengaku tidak tahu alasan pasti pemecatan dirinya. Fahri mengatakan jika yang dipermasalahkan adalah sikap dan gaya bicaranya, maka itu tidak bisa dijadikan alasan. Terlebih sebagai anggota DPR, ia merasa berhak berbicara apapun, bahkan haknya itu dilindungi oleh undang-undang. Saya tiba-tiba mau dipecat dari keanggotaan ahli setelah bergabung dengan gerakan yang mempelopori reformasi lebih dari 18 tahun yang lalu, meniti karir perlahan-lahan sebagai anggota setahap demi setahap, tiba-tiba mau dihapuskan seluruh jenjang keanggotaan saya. Artinya dipecat total. Politisi Partai PKS itu menilai ada tindakan terencana dan direkayasa untuk melaksanakan persidangan ilegal dan fiktif yang memutuskan pemecatan terhadap dirinya. Fahri mengaku akan melakukan upaya hukum sehingga pemecatannya belum dapat dilanjutkan. Ia mengatakan tetap akan menjabat sebagai wakil ketua DPR selama proses hukumnya masih berlangsung dan belum ada putusan. Dari Jakarta, Vicky Rian dan Indah Revina memberitakan. Waktu pembebasan 10 orang ABK yang disandra kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan tinggal 4 hari lagi. Pemerintah Indonesia diminta untuk segera berunding lebih lanjut dengan pemerintah Filipina agar memastikan nasib 10 orang ABK tersebut bisa dilepas dengan selamat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menolak untuk memberikan keterangan mengenai langkah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk membebaskan 10 orang WNI di Filipina Selatan. Pasalnya hal tersebut dapat memberikan peluang bagi kelompok militan Abu Sayyaf untuk mengetahui gerakan tim operasi penyelamatan. Retno Marsudi memastikan hingga kini keselamatan 10 orang ABK Indonesia tersebut menjadi prioritas utama bagi Indonesia dan Filipina. Satu intinya adalah bahwa kami dari pemerintah semua secara terkoordinir bekerja terus bersama dengan pemerintah Filipina untuk upaya pembebasan 10 ABK tersebut. Untuk upaya pembebasan. Ya pemirsa, waktu pembebasan sandera yang diberikan oleh militan kelompok Abu Sayyaf tinggal 4 hari lagi. Lalu bagaimana kesiapan TNI yang saat ini berada di Tarakan, Kalimantan Utara? Sudah ada reporter kami, Riki Iskandar. Riki, seperti apa persiapan yang dilakukan oleh TNI jika sewaktu-waktu diperintahkan untuk masuk dalam operasi pembebasan sandera di Filipina Selatan? Baik, Aryo dan juga pemirsa, usai melakukan simulasi pelatihan gabungan dari tim gabungan khusus atau PPRC, dalam hal ini tim pasukan khusus sedang melakukan evaluasi, di mana dalam evaluasi ini akan dilakukan penilaian apa-apa saja yang kurang dari pelatihan kemarin. Dan tugas PPRC sendiri saat ini adalah latihan dan juga operasi, di mana gabungan tim khusus atau PPRC ini saat ini bertahan di Tarakan, Kalimantan Utara selama batas waktu yang belum ditentukan. Namun hingga saat ini tim gabungan khusus atau tim PPRC belum ada lagi kegiatan pelatihan. Namun dari pantauan kami masih ada beberapa KRI dan juga pesawat Hercules serta heli yang masih berada di pangkalan laut dan juga pangkalan udara Angkatan Militer. Nantinya kapal KRI ini dan juga pesawat Hercules akan dipergunakan untuk kebutuhannya. Jika memang dibutuhkan untuk pelatihan, maka akan dibutuhkan untuk latihan. Jika nantinya akan dibutuhkan untuk beroperasi, maka akan dibutuhkan untuk beroperasi. Kemudian terkait dengan ke-10 WNI yang saat ini masih disandra oleh Abu Sayyaf, perompak asal Filipina, pemerintah Filipina belum mengizinkan TNI untuk masuk ke perairan Filipina atau menolong ke-10 WNI tersebut serta para sandera lainnya. Dalam hal ini Panglima Kostrat yakni Edi Rahmayadi menyampaikan bahwa jika memang pemerintah Filipina belum mengizinkan TNI masuk untuk menolong ke-10 WNI tersebut dan juga para sandera lainnya, maka pemerintah Filipina meyakini pemerintah sendiri bisa mengatasi persoalan ini sendiri.
Kemudian informasi yang kami dapat juga saat ini Panglima Kostrad telah pulang dari Kalimantan Utara ini menuju Jakarta. Kemudian bisa dapat disampaikan kembali mengingat batas waktu yang telah ditentukan oleh Abu Sha'ab. Tinggal beberapa hari lagi perlu adanya pemerintah Filipina bertindak cepat untuk menyelamatkan ke-10 nyawa WNI ini serta para sandera lainnya. Demikian Aryo untuk informasi yang kami dapat sampaikan langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Ricky Iskandar melaporkan tentang kesiapan pasukan TNI yang saat ini berada di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pemirsa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan klarifikasi atas beredarnya surat yang ditujukan kepada Kemenlu untuk menyediakan transportasi dan akomodasi bagi teman sang Menteri Yudi Krisnandi yang berada di Australia bersama keluarganya. Terkait surat permohonan fasilitas negara yang ditandatangani oleh Sekretaris Kemenpan RB ini berisi bahwa Wahyu Dewanto Suripman, seorang anggota DPRD DKI, memohon fasilitas dari Kemenlu atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Australia, untuk kepentingan perjalanan dirinya dan keluarganya. Menteri Pan RB, Yudi Krisnandi, memberikan teguran kepada Sekretaris Kementerian Pan RB. Karena beliau tidak pernah merasa memberikan arahan, bahkan tidak pernah mau memberikan permohonan fasilitasi untuk Wahyu Dewanto dan beberapa pejabat negara lainnya untuk kepentingan keluarga. Diakui bahwa beredarnya surat ini merupakan hasil dari kekurang cermatan Kementerian Pan RB yang tentunya akan segera didalami lebih lanjut. Kami harus menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, kami harus menjadi teladan bagi kementerian lainnya dalam pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Ternyata sekarang ada dinamika seperti ini, kami sesalkan sekali lagi dan ini menjadi pelajaran berharga. Hingga saat ini kasus beredarnya surat permohonan fasilitas negara tersebut masih didalami oleh pihak Kemenpan RB. Dari Jakarta, Adinda Rati dan Afan, MNC Media memberitakan. Adinda Rati dan MNC Media. 18 tahun reformasi Indonesia ternyata belum bisa terbebas dari surat sakti penggunaan fasilitas negara. Lalu program revolusi mental yang sempat digadang-gadang oleh Presiden Jokowi seakan menjadi sirna dan tidak berarti apa-apa dengan munculnya kasus 2 surat sakti. Dan pemirsa, Tok Tok Anyus akan segera kembali usai pariwara.